Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dan teman saya Adam Hidayatullah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang smart grid. Berikut penjelasannya. Definisi smart grid: jaringan listrik cerdas yang mampu mengintegrasikan aksi-aksi atau kegiatan dari semua pengguna, mulai dari pembangkit sampai ke konsumen dengan tujuan agar lebih efisien, berkelanjutan, ekonomis, dan suplai listrik yang aman. Pengiriman energi listrik melalui dengan dua arah yang terpadu dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi. Secara prinsip, smart grid ditujukan untuk monitoring, analisis, pengendalian, dan komunikasi agar mampu memperbaiki pelayanan energi dengan melibatkan partisipasi pelanggan atau load, penyebaran pembangkit, dan cadangan energi. Keuntungan smart grid: 1. Pemulihan gangguan bisa lebih cepat setelah terjadi gangguan karena terdeteksi oleh sensor yang terhubung dengan sistem kontrol secara komputerasi. Yang kedua, mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan sistem operasi tenaga listrik yang pada akhirnya menurunkan biaya listrik bagi konsumen, mengingat sumber energi terbarukan yang menjadi pilihan utama untuk dioperasikan. Yang ketiga, mengurangi konsumsi listrik pada saat beban puncak dengan mengalihkan sebagian listrik yang dikonsumsi listrik pada saat PLTS atas berproduksi. Dengan demikian akan membantu menurunkan tarif listrik. Yang keempat, peningkatan integrasi sistem energi terbarukan skala besar sehingga energi semakin meningkat dan pada akhirnya bisa mengurangi emisi gas karbon dioksida atau emisi gas rumah kaca. Yang kelima, transmisi listrik lebih hemat apabila semakin banyak pelanggan yang memasang PLTS atas. Yang keenam, integrasi yang lebih baik dari sistem pembangkit listrik milik pelanggan seperti PLTS atas, termasuk sistem energi terbarukan dengan jaringan milik PLN. Yang ketujuh, keamanan dan kemandirian energi semakin meningkat mengingat terbarukan energi semakin bertambah. Karakteristik smart grid yaitu fleksibel, beberapa opsi untuk sumber daya dan skema kontrol operasi dan ekspansi. Digitalisasi, visualisasi perlindungan, pengukuran komunikasi dua arah. Kustomisasi, kebebasan pasar harga rendah dan efisien operator atau klien ramah. Keberlanjutan, efisiensi, kecukupan ramah lingkungan. Ketahanan, respon cepat, pemulihan, analisis real time. Kecerdasan, yaitu kesadaran diri, penyembuhan diri, dan koordinasi pemantauan diri. Arsitektur smart grid. Jaringan listrik di masa depan memiliki arsitektur yang membentuk tahapan sistem pengendalian untuk memasok energi ke konsumen. Energi listrik mulai dari sistem pembangkit listrik dan melalui sistem transmisi hingga distribusi dan akhirnya pada sisi jaringan listrik yang dapat dijangkau dan dipergunakan oleh konsumen. Dengan teknologi sistem smart grid berupaya untuk memanfaatkan dan mengkoordinasikan berbagai mekanisme sistem produksi dan pembangkit energi listrik. Selain itu, pembangkit juga bisa mobile atau tetap tergantung pada arsitektur tertentu. Di sisi transmisi, sejumlah gardu besar dan pusat operasi bertugas mengelola jaringan. Sejumlah sistem saluran listrik dengan variasi tegangan listrik yang dihasilkan dari berbagai sumber akan disalurkan ke dalam jaringan arsitektur distribusi dan pada akhirnya akan membentuk sebuah topologi distribusi yang kompleks dalam menyalurkan energi. Komponen smart grid. Smart grid terdiri dari jaringan komunikasi, sensor canggih, dan peralatan kontrol yang berfungsi memantau jalannya sistem tersebut. Aliran daya
yang diterima dan konsumsi daya yang digunakan akan didata dan dikontrol secara real-time. Maka dari itu, aliran daya tersebut perlu diatur agar didapatkan kinerja jaringan yang optimal dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan alat pada jaringan tersebut yang dapat memantau aliran komunikasi dan informasi dua arah antara power plant, base control, dan konsumen. Metode pengaturan pada sistem ini didapatkan berdasarkan data yang terkumpul pada base control yang menerima data dari sensor yang memantau konsumen energi secara real-time, kondisi cuaca, status operasi, kondisi peralatan, serta ketersediaan energi yang dihasilkan power plant maupun energi yang dimiliki oleh konsumen. Data tersebut yang selanjutnya akan digunakan untuk memprediksi kebutuhan energi dan energi yang disalurkan ke konsumen. Selain itu, data yang didapat pun akan dijadikan pengontrolan grid mana yang membutuhkan energi yang lebih besar. Pada smart grid, apabila sumber energi listrik dari salah satu power plant tidak dapat mendistribusikan energi listrik, maka sumber energi listrik dapat dialihkan dan distribusikan dari sumber lainnya. Bagian-bagian dari smart grid. 1. Integrated communication system. Pada komponen ini memungkinkan komunikasi terjadi dua arah antara base control, konsumen, dan power plant serta dapat terintegrasi secara penuh, sehingga sistem ini dinamis dan interaktif untuk pertukaran data dan daya secara real-time. Sistem yang ada pada bagian ini yaitu copper wiring, fiber optic, power line carrier, teknologi wireless, dan broadband over power line technologies. Yang kedua, hardware yang modern. Pada bagian ini yaitu sistem hardware yang mendukung sistem smart grid harus menggunakan material yang baik, bahan superkonduktif yang baik, bagian-bagian pada power plant seperti inverter, turbin, dan lainnya sebaiknya untuk mendukung ketersediaan sumber energi. Selain itu, bagian terpenting yaitu baterai yang digunakan yang dapat menyimpan energi listrik agar dapat digunakan di lain waktu. Yang ketiga, modern control dan instrumentation atau INC. Pada bagian ini terdiri dari algoritma untuk mengontrol sistem agar berjalan dengan baik dengan bekerja menganalisa, mendiagnosa, dan memprediksi kebutuhan listrik dan ketersediaan listrik sesuai dengan kejadian yang sering terjadi. Contoh dari sistem ini yaitu penggunaan SCADA, sensor, digital relay, dan smart meter. Yang keempat, smart software. Pada bagian ini yaitu penggunaan software yang dapat bekerja secara real-time, dinamis, cepat, dan akurat, agar konsumen nyaman dan mudah menggunakannya. Smart grid dalam smart home. Elemen kunci yang memungkinkan semua teknologi smart grid yang muncul berfungsi bersama adalah hubungan interaktif antara operator jaringan, utilitas, dan konsumen atau Anda. Kontrol terkomputerisasi di rumah dan peralatan konsumen dapat diatur untuk menanggapi sinyal dari penyedia energi konsumen untuk meminimalkan penggunaan energi mereka pada saat jaringan listrik berada di bawah tekanan dari permintaan tinggi, atau bahkan untuk mengalihkan beberapa penggunaan daya mereka ketika daya tersedia dengan biaya lebih rendah. Operation Center of Smart Grid. Sistem transmisi listrik saat ini, termasuk saluran listrik raksasa dan menara transmisi yang meliuk-liuk melintasi landscape kita, beroperasi seperti sistem aliran yang saling berhubungan. Listrik mengalir melalui sistem transmisi di sepanjang jalur resistensi sepaling sedikit, menemukan beberapa jalur antara pembangkit listrik dan kota-kota yang menuntut daya.
Operator grid sebenarnya memiliki sedikit kontrol atas sistem saat ini. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa sebanyak mungkin daya yang dihasilkan seperti yang digunakan. Jika tidak, tegangan grid bisa turun menyebabkan grid menjadi tidak stabil. Distribute Intelligence mengacu pada bagian dari smart grid yang berlaku untuk sistem distribusi utilitas, yaitu kabel, saklar, dan transformator yang menghubungkan gardu utilitas kepada pelanggan. Saluran listrik yang berjalan melalui pekarangan belakang orang adalah salah satu bagian dari sistem distribusi daya. Komponen kunci dari intelligence distribusi adalah deteksi dan respon pemadaman. Saat ini, banyak utilitas tergantung pada panggilan telepon pelanggan untuk mengetahui area mana dari sistem distribusi mereka yang terpengaruh oleh pemadaman listrik. Seiring dengan smart meter, intelijen distribusi akan membantu dengan cepat menentukan sumber pemadaman listrik sehingga kru perbaikan dapat segera dikirim ke arah masalah. Respon pemadaman utilitas juga dapat ditingkatkan. Sebagian besar utilitas mengandalkan skema distribusi daya yang kompleks dan peralihan manual untuk menjaga aliran listrik ke sebagian besar pelanggan mereka, bahkan ketika saluran listrik rusak dan hancur. Selanjutnya, Communication of Smart Grid. Smart Grid menghadapi tantangan dalam hal keandalan dan keamanan di lingkungan komunikasi kabel dan nirkabel. Tantangan yang paling penting adalah kurangnya infrastruktur jaringan komunikasi, yang merupakan faktor kunci dalam mendukung sistem pemantauan jaringan. Dengan tidak adanya jaringan infrastruktur, nirkabel sering dipandang sebagai alternatif yang paling hemat biaya untuk komunikasi kabel. Baru-baru ini, telah ada upaya luar biasa dalam mempromosikan berbasis nirkabel, yaitu Internet of Things, atau hanya Machine of Machine, komunikasi untuk perangkat sensorik yang luas. Secara khusus, pemantauan jaringan adalah salah satu elemen kunci dari ketahanan infrastruktur kritis. Aspek penting dari pemantauan grid adalah manajemen pemadaman yang dapat mencegah kegagalan cascading di jaringan grid. Saat ini dengan penyebaran Phasor Measurement Unit atau PMU yang terus meningkat, dinamika bergeser ke arah kesadaran situasional melalui sistem pengukuran area yang luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adam. Terima kasih. Poin selanjutnya yaitu keamanan pada smart grid. Serangan-serangan cyber yang mungkin terjadi pada smart grid yaitu serangan pada kontrol sistem, gangguan dan pemblokiran pada lalu lintas informasi jaringan smart grid, serta smart grid terinfeksi oleh malware. Hal-hal tersebut terjadi pada power plant, jaringan distribusi maupun base control pada smart grid. Seperti yang sudah dipaparkan, data konsumen pada kami dapat dicuri oleh peretas ataupun pengontrolan pada SCADA yang terdapat pada base control dikontrol oleh peretas. Jadi, keamanannya terjadi harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi peretasan terhadap data ataupun pengontrolan terhadap sistem. Apabila terjadi serangan pada smart grid, maka dapat terjadi gangguan pada infrastruktur smart grid terkait dengan operasional pasokan energi dan akan membuat ketidakseimbangan kegiatan ekonomi dan bisnis, politik, dan sosial. Serangan-serangan cyber yang terjadi pada dunia smart grid ini sangat banyak, apalagi tujuan dari serangan cyber yaitu untuk melemahkan keadaan suatu negara. Contoh serangan cyber yang pernah terjadi di dunia yaitu NightDragon dan serangan virus pada pembangkit listrik. NightDragon merupakan virus memiliki target penyerangan pada sektor energi seperti minyak bumi, power, dan perusakan petrokimia. McAfee menyatakan bahwa Shell, Exxon Mobil, dan BP telah terjangkit virus ini.
Virus ini menyerang komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows. Virus ini memiliki tujuan mendapatkan informasi sensitif tentang perusahaan seperti rincian keuangan, penawaran perusahaan, dan lain sebagainya. Dan serangan virus pada pembangkit listrik yaitu Slammer Worm yang menyerang pembangkit listrik di Ohio yang menyebabkan pembangkit listrik tersebut harus berhenti beroperasi selama beberapa saat. Serangan virus yang terpengaruh yaitu serangan virus yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga nuklir di Georgia yang harus menghentikan operasinya selama 44 jam. Hal tersebut terjadi saat komputer pengontrol merestart setelah proses update. Setelah itu, semua data controller mereset yang menyebabkan munculnya data bahwa terjadi penurunan pada penampungan air dingin pada radiator nuklir yang otomatis memerintahkan proses produksi berhenti. Insiden-insiden yang dapat terjadi pada keamanan jaringan pengolahan smart grid yaitu yang pertama, informasi yang tidak benar dikirim ke base control sistem smart grid seperti data palsu dari konsumen maupun dari power plant yang menyebabkan terjadinya tindakan yang salah pada sistem. Yang kedua, software pada sistem smart grid terserang malware yang menyebabkan efek negatif pada sistem. Yang ketiga, perubahan instruksi yang dilakukan oleh peretas yang menyebabkan perubahan instruksi yang salah yang berakibat buruk pada sistem dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Yang keempat, masalah privasi konsumen. Misalnya, dengan melihat data smart meter, maka saat konsumen tidur atau di luar rumah dapat diketahui. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang-orang nakal yang ingin mencuri rumah tersebut dengan melihat data smart meter. Selanjutnya yaitu penanganan keamanan smart grid. Langkah-langkah yang teknis dilakukan untuk memperketat keamanan pada smart grid yaitu yang pertama, melindungi komponen smart grid dari eksploitasi, salah satunya eksploitasi malware. Yang kedua, menerapkan sistem pemantauan terhadap sistem selama 24 jam terkait terjadinya pemantauan insiden. Yang ketiga, membatasi akses fisik ke jaringan smart grid dan perangkat lainnya agar mempertegas jaringan base control dengan menghapus atau menonaktifkan jaringan yang tidak perlu. Yang terakhir, mempertahankan fungsi kerja smart grid sama kondisi buruk sehingga terjadi apabila gangguan maka memiliki komponen cadangan. Suatu perusahaan Ingredients Inc. menggunakan IPv6 pada teknologi terbaru untuk AMI. Perusahaan tersebut menggunakan IPv6 untuk teknologi smart meter untuk smart grid maupun smart gas meter untuk distribusi penggunaan gas. Di bawah ini merupakan kelebihan diterapkan IPv6 pada komponen AMI. Yang pertama, IPv6 memiliki panjang alamat 128 bit yang memungkinkan pengalaman lebih banyak yang sangat cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga. Yang kedua, aspek keamanan dan kualitas layanan pada IPv6 sudah terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, desain pada IPv6 memungkinkan dukungan terhadap mobilitas komunikasi tanpa memutuskan komunikasi end-to-end. Yang terakhir, dapat melakukan komunikasi peer-to-peer yang memudahkan komunikasi mesin ke mesin, manusia ke mesin, dan sebaliknya. Poin selanjutnya yaitu aplikasi smart grid dan cloud. Komputasi awan atau cloud computing semakin populer yang merupakan sistem dengan fasilitas sesuai pemerintahan yang nyaman untuk mengakses jaringan bersama. Dengan berbagai sumber daya komputasi terintegrasi seperti server dan penyimpanan yang dapat dengan cepat diliris, dengan upaya manajemen yang paling sedikit atau interaksi penyedia layanan. Sampai sekarang, jaringan listrik dengan penggunaan yang berbeda memiliki prosesor dan sumber daya penyimpanan yang ditentukan, sehingga komputasi awan membantu dalam pemanfaatan maksimum sumber daya penyimpanan. Dengan bantuan komputasi awan,
Berbagai algoritma kontrol dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan dan penyimbangan beban. Berbagai aplikasi membutuhkan kebutuhan cloud computing dalam sistem tenaga listrik, terutama komputasi awan membantu sistem tenaga untuk pulih dalam kondisi pemadaman. Kedua, pemantauan dan penjadwalan sistem tenaga dapat dilakukan dengan bantuan komputasi awan. Ini juga memungkinkan untuk memiliki evaluasi keandalan sistem tenaga. Poin selanjutnya yaitu manajemen aplikasi smart grid dan cloud. Tampilan skematis komunikasi jaringan pintar dengan gudang data cloud seperti gambar di samping kiri. Yaitu menggambarkan tampilan skematis gudang data cloud untuk jaringan pintar, di mana gudang bertindak sebagai penyimpanan data untuk semua komponen seperti pengukur pintar, jaringan mikro, utilitas, dan gardu induk. Teknik optimasi biaya menggunakan arsitektur berbasis cloud adalah untuk memiliki manajemen informasi yang sederhana dan ekonomis untuk smart grid. Pekerjaan ini mengusulkan domain yang berbeda, seperti jaringan pintar, jaringan, cloud, dan broker, untuk manajemen informasi yang hemat biaya. Domain broker bertindak sebagai modul pemrograman untuk mendukung metode pengoptimalan sesuai permintaan. Namun dalam skenario seperti itu, mendefinisikan model data berbasis cloud yang tepat untuk mendukung arsitektur heterogen harus diperkuat. Smart meter adalah komponen kunci dalam arsitektur jaringan pintar dan mendukung komunikasi dua arah. Untuk pengembangan skala besar, jutaan meteran pintar digunakan untuk distribusi. Untuk berhasil mengambil data besar-besaran dari smart meter, teknologi cloudnologi berguna dengan menggunakan cloud sebagai infrastruktur as a service, atau disingkat LaaS, untuk pemrosesan aliran data smart meter. Poin selanjutnya yaitu aplikasi cloud untuk keamanan di smart grid. Jaringan pintar dapat dikonseptualisasikan sebagai sistem cyber fisik yang menghubungkan sistem kelistrikan fisik dan infrastruktur cyber dengan integrasi internet. Layanan ini dapat berkomunikasi dengan peralatan konsumen dan juga menyediakan tulang punggung bagi penyedia layanan untuk menyerap konten dan mengontrol operasi. Dengan hadirnya konektivitas online, merupakan tantangan besar untuk mencegah serangan dunia maya di jaringan pintar yang berpotensi mengganggu catu daya. Salah satu isu penting ada pencurian listrik oleh konsumen. Ini dapat dilakukan dengan meretas meteran pintar atau memodifikasi informasi real-time melalui akses saluran komunikasi untuk mengubah penggunaan listrik yang dilaporkan. Selain itu, manipulasi data juga merupakan salah satu masalah keamanan paling besar di jaringan pintar. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu menerapkan keamanan yang tepat untuk arsitektur jaringan pintar yang aman dan andal. Keamanan dapat diimplementasikan di sisi konsumen, sisi transmisi, dan sisi generasi. Aspek keamanan utama dari smart grid ada sebagai berikut. Yang pertama, dengan meningkatnya kompleksitas sistem grid dan integrasinya, sulit untuk melacak interaksi di antara sistem bisnis dengan aman. Yang kedua, arsitektur jaringan pintar lebih kompleks daripada arsitektur untuk jaringan listrik tradisional. Implementasi jaringan sensor pintar, wireless communication, dan smart meter meningkatkan kompleks dalam perlindungan sistem keamanan informasi dan serangan denial of service atau disingkat DOS untuk mempengaruhi stabilitas aplikasi untuk smart grid. Nah, bagian yang di samping kanan itu merupakan masalah keamanan utama dalam arsitektur smart grid. Penjagaan pemadaman data, manajemen data, dan privasi penggunaan adalah masalah penting. Yang pertama yaitu data leakage atau pemadaman data. Pemadaman data dapat diperkenalkan secara internasional atau tidak sengaja. Dengan adanya cyber physical attack,
Kebocoran data yang tidak disengaja dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Bahkan pemadaman data dapat terjadi dengan bantuan pengguna untuk fasilitasnya dan dikenal sebagai kebocoran data yang disengaja. Yang kedua itu data manajemen atau manajemen data. Pilihan mana data yang akan dibuang dan yang akan disimpan menjadi perhatian utama. Mekanisme manajemen data yang tepat untuk diperlukan pemantauan status waktu nyata. Dengan integrasi metode penyaringan yang tepat, data dapat dikelola dengan baik. Yang terakhir itu privasi atau privasi pengguna. Pelestarian privasi adalah salah satu masalah yang paling penting dalam infrastruktur jaringan pintar. Karena kurangnya kebijakan privasi, data pribadi pengguna dapat diungkapkan kepada utilitas dan juga kepada vendor pihak ketiga. Proses autentikasi dan authorization yang tepat perlu diterapkan untuk mengamankan privasi pengguna. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.